Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Sabtu pagi hari ini tanggal 20 September 2025. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan. Mari waktu berjalan terus saudara. Saat ini Bapak Ibu sudah tanggal 20 September, berarti tinggal 10 hari lagi kita dapat mengakhiri bulan September. Waktu begitu cepat. Ini karena kasih Tuhan, ini karena kuasa Tuhan. Matahari setiap pagi terbit seperti pagi ini tidak pernah terlambat. Berarti kasih setia Tuhan juga tidak pernah terlambat. Itu karena kuasa Tuhan yang dahsyat, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Makin hari kita mencinta Tuhan, makin hari kita mau mengasihi Tuhan, hati kita makin melekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 91 14-16, orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, ada 7 janji Tuhan. Itu mari pada kesempatan pagi ini atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita baca Ester pasal yang kedua. Kemarin kita sudah baca Ester pasal yang pertama. Sekarang kemurahan Tuhan kita mau baca kitab Ester pasal yang kedua dari ayat 1-18, di mana Ester mengenakan mahkota kerajaan menjadi ratu pengganti Wasti. Ini luar biasa. Setiap langkah kehidupan kita Allah punya rencana, asal kita berada di dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Haleluya. Kuasa Tuhan Yesus ku tak terbatas. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus maha kuasa. Tuhan Yesus maha segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus ku maha dahsyat, maha heran. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, Dia mengatur segala-galanya. Haleluya. Kuasa Tuhan sungguh tak terbatas. Amin. Haleluya. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal, yaitu rancangan damai sejahtera, sukacita bersama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Oh haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Dahsyat Engkau Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, ampuni semua dosaku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus ku maha segala-galanya. Berfirman Bapa pagi, kebesaranmu, kedahsyatanmu, kuasamu tak terbatas, kekal sampai selama-lamanya. Engkau berfirman Bapa dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu,
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu rancangan damai, sejahtera, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oh, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Saya semangat sukacita di dalam Dia Yesus. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, bulan berganti bulan, tahun demi tahun, nanti tahun depan kita berjumpa lagi, Saudara. Sampai kita berjumpa waktu Yesus datang. Amin. Kita imani bersama, kita berjumpa langsung bersama Yesus di udara. Seperti dalam pujian ada pertemuan di udara. Oh, sungguh dahsyat. Kita mau cinta Yesus, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, setia sampai langkah yang terakhir. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita baca sekarang Ester pasal yang kedua, Saudara ya. Puji Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi pasti ada rencana Tuhan. Apa peristiwa terjadi, Saudara? Yang pada waktu Raja Ahasveros ya, Wasti dicabut ya sebagai ratu, yang kemarin sudah saya bacakan pasal 1. Sekarang apa yang terjadi? Mari kita baca pasal yang kedua yang pertama. Sesudah peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Saya yakin mungkin secara manusia ya dikatakan marahnya surut, pasti mungkin ada nyesalnya, Saudara ya. Karena Wasti sudah bukan sebagai ratu ya. Memang saya katakan istri daripada, kalau menurut sejarah itu bukan Ratu Wasti, Saudara ya. Ya, itu dikatakan amestris ya. Tetapi mungkin ya ini juga saya kurang tahu karena sama-sama kita belum lahir pada waktu itu ya. Saya hanya membaca buku sejarah ya. Ratu Wasti ya, ratu istri dari Raja Ahasveros ini, Wasti ya, sudah dicabut dan Tuhan punya rencana yang sempurna. Jadi Tuhan ciptakan Ester. Jadi ini peristiwa terjadi sebelum Esra dan Nehemia, Saudara ya. Karena sejak Raja Nebukadnezar tawanan di Babel, banyak orang Yahudi dibinasakan, tapi Tuhan pakai ini Ester ya. Tuhan pakai Mordekai, Tuhan pakai setiap anak. Tuhan punya rencana asal kita ada di dalam rencana Tuhan. Jangan keluar dari kasih karunia Tuhan, termasuk Bapak Ibu, termasuk saya. Saya dipanggil, dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya tidak mau keluar dari kasih karunia Tuhan, tapi mau ada bersama dengan Tuhan. Sehingga demikian Tuhan akan pakai setiap kita. Mari kita baca berikutnya ayat yang kedua. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Nah ini Saudara ya, ada solusi ya. Siapa nanti, karena Ratu Wasti sudah dicabut ya, sudah tidak punya kewenangan lagi, sudah selesai ya. Sekarang berikutnya ada usulan supaya dicari gadis-gadis cantik, anak darah yang elok rupanya. Siapa nanti terpilih? Mari baca berikutnya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak darah yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Iya jelas Saudara ya, untuk bertemu dengan raja pasti harus seorang perempuan yang cantik dan wangi-wangian ya. Dan apa yang terjadi? Terus berikut ayat keempat. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dilakukannya demikian. Wah, ini pengganti Wasti. Siapa Saudara? Mari kita lanjutkan. Pada waktu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Nah, Mordekai adalah dari suku Benyamin, Saudara ya. Sudah saya katakan peristiwa yang lalu, Israel Utara ditawan ya, diambil alih oleh Raja Asyur. Tapi yang selatan ya, Yehuda, suku Yehuda, suku Benyamin, dan ada juga sebagian orang Lewi ya ditawan tapi dimenangkan oleh Raja Persia ya. Jadi Raja Kores dipakai Tuhan untuk pembebasan bangsa Israel, suku Yehuda Benyamin. Nah ini Mordekai Saudara ya, salah satunya. Mari kita baca berikutnya di suku Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah satu seorang buangan yang turut dengan hionya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya.
ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, ini sebetulnya soal sepupu ya. Sebetulnya karena Mordekai papanya ya, jadi itu punya orang tua di kakak beradik saudaranya. Jadi ini diambil alih, tapi Mordekai jauh lebih tua daripada Esther, sehingga Esther itu menjadi asuhannya dari pengasuhnya adalah Mordekai, tapi diangkat anak angkat saudara oleh Mordekai ya. Jadi sama-sama jadi keturunan dari suku Benyamin Yahudi ya. Mordekai, Esther Yahudi ya, dari suku Benyamin ya. Setelah tita dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis kumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Jadi tentunya diadakan kontes lah. Pasti dipilih banyak gadis-gadis ya, dipilih siapa, tapi Tuhan adalah Allah Israel. Baca Mazmur 120, 104. Tuhan penjaga Israel. Tuhan punya rencana. Tuhan pakai Esther, Tuhan pakai Mordekai, Tuhan pakai Bapak Ibu, Tuhan pakai saya, Tuhan pakai setiap kita menjadi alat sesuai dengan rencana Tuhan. Mari berikutnya saudara. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hagai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Jadi Esther ini di bawah asuhan, di bawah pimpinan Hegai saudara ya, yang mengawasi ya semua rencana Tuhan. Tuhan pakai semua setiap anak Tuhan di dalam kendali daripada Tuhan. Ayat 10, Esther tidak memberitahukannya kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh mereka. Jadi ya Raja Israel tidak tahu Esther Mordekai dari keturunan Yahudi, dia tidak tahu ya. Ini semua rencana Tuhan ya. Terus ayat 11, tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan ini untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus, dan sebelumnya dia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain wangi-wangian perempuan. Tentunya ini kontestasi ya, mencari ratu siapa yang terpilih. Ini tentunya mungkin dimasuk di karantina selama 12 bulan Bapak Boy. Tetapi Mordekai terus mengontrol, dan saya percaya di sini campur tangan Tuhan. Selama Esther ini saudara ya, tidak ada satu ayat pun bicara tentang Tuhan atau Allah, tapi Allah dari surga memandang dari surga. Baca di Mazmur 53 ayat 3. Allah memandang dari surga, mencari setiap anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan. Dan salah satu Esther, Mordekai adalah masuk di dalam rencana Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan ini. Terus berikutnya, ayat 13. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sagas, sida-sida raja, penjaga para budik. Ia tidak berkenan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan disebut nama. Wadah gampang sudah. Ya. Jadi kalau tidak diizinkan di Bang Raja, nggak bisa mudah ketemu Raja. Ya, jadi tidak gampang, ketat sekali peraturannya. Ya, karena ini Raja seorang raja yang luar biasa, raja yang sombong kaya raya, anak dia Raja harus pertama. Ya, ayat 15. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak mendapatkan giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak mengerti suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Gai, sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi di sini bisa simpulkan Esther itu orang yang penurut, taat. Dia di bawah asuhan Hagai ya. Saya percaya ada campur tangan Tuhan. Sehingga Esther punya sifat ketaatan, rendah hati. Dia bilang selalu di sini apa yang dianjurkan Hagai ya, selalu dia diturutin ya, sehingga menimbulkan kasih sayang. Ayat 16. Demikian Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tabat, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan baginya ini. Ya, ada angka-angkanya Tuhan. Bulan ke-10, angka 10 bicara firman Tuhan. Dan bicara pada tahun yang ke-7, 7 bicara angka sempurna. Berarti ada pimpinan Tuhan. Tidak secara kebetulan. Ya, jadi saya sebagai hamba Tuhan selalu menggunakan
semua rencana Tuhan. Kalau bukan pimpinan Tuhan, tidak bisa. Baca Amsal Sulaiman 20:24. Setiap langkah kita diatur sama Tuhan. Tuh serahkan setiap problem, setiap masalah apapun Bapak Ibu hadapi, andalkan Tuhan. Saya percaya kalau kita andalkan Tuhan, pasti Tuhan campur tangan. Ya, ayat 17. Maka Esther dikasih oleh baginda lebih daripada semuanya perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Amin. Coba nih saudara, terjadi mujizat, terjadi terobosan, khusus dipilih dari bangsa Yudi, keturunan Benyamin. Ayat 18 terakhir. Kemudian diadakanlah oleh baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther, dan baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagai layak bagi raja. Amin. Demikian firman Tuhan. Besok kita lanjutkan lagi apa yang terjadi berikutnya ayat 19 sampai 23. Ini saya percaya setiap langkah kita diatur sama Tuhan. Sebab Tuhan itu juru selamat kita. Oleh itu mari dari pelajaran firman Tuhan ini membuat kita bersama, ayo, Yesus itu hidup, Yesus dahsyat, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Membawa kita makin hari mau cinta Tuhan. Silakan problem seberat apapun terjadi. Tapi kalau andalkan Tuhan, ada perkara besar terjadi. Bersama dengan Tuhan, saya mau baca Mazmur 60:14. Dia sanggup melakukan perkara besar. Mazmur 60:14 demikian firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Bersama dengan Tuhan kita tampil dari pemenang. Terbukti nyata ini. Siapa nyangka saingannya terjadi kontestasi. Gadis-gadis pasti luar biasa banyaknya. Yang cantik banyak saudara. Karena ciptaan Tuhan. Tetapi satu pembela dari Tuhan. Dipilih Esther adalah anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya setiap bapak ibu punya masalah. Silakan masalah serumit apapun. Tapi firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Firman tadi yang sudah kita baca ayat 42:2, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Serahkan semua persoalan kita. Serahkan pergumulan seberat apapun. Mungkin bagi manusia mustahil. Tapi ingatkan firman Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara besar. Karena kuasa di atas segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Serahkan hidupmu sepanjang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas apapun, tetap berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan. Terbukti nyata di sini. Esther menjadi ratu, raja, Ahasuerus. Mustahil bagi manusia, tapi tidak barang mustahil kalau Tuhan yang pegang kendali. Kalau Tuhan yang pembela, siapa lawannya? Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Itu mari belajar kita melalui firman Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya.